Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya William Ubaidillah dari 12 IPS 1. Di sini saya akan mengerjakan atau menjelaskan tugas dari guru sejarah saya, yaitu Ibu Eka Enitasari. Di sini saya akan mengambil materi kehidupan ekonomi politik pada masa Orde Baru. Baik, di sini saya mulai. Kalau bicara tentang Orde Baru, pasti tidak jauh dari pada zaman Soeharto. Nah, ya, zaman Soeharto di sini dia memimpin selama 32 tahun. Nah, waktu yang tidak sebentar. Nah, pada masa kepemimpinannya banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara kita ini. Mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonominya. Nah, kebijakan politik yang dikeluarkan pada masa Orde Baru ini dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya mempunyai ketentuan atau kebijakan masing-masing yang dikeluarkan. Pasti pada semua kebijakan yang ada di pemerintahan pasti membawa hal yang baik. Nah, yang menguntungkan bagi kepentingan rakyat. Nah, jangan sampai kebijakan-kebijakan itu menguntungkan bagi individual, menguntungkan pada presidennya, menguntungkan pada pegawai-pegawainya, menguntungkan pada petinggi-petinggi negeri ini. Jangan sampai begitu. Nah, kita lihat beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru. Nah, tadi ini dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik luar negeri dan dalam negeri. Lanjut. Kebijakan politik dalam negeri. Nah, yang pertama di sini yang termasuk di poin pertama di kebijakan politik dalam negeri yaitu pelaksanaan pemilu pada tahun 1971. Pemilu sudah diatur pada SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971. Nah, berbeda dengan pemilu pada awal-awal pemilu, itu tahun 1955. Pada pemilu ini para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Nah, Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu dari tahun ke tahun sampai tahun 1997, yaitu di 1977, 1982, 1987, 1992, dan yang terakhir itu di 1997. Poin yang kedua, penyederhanaan partai politik. Sini penyederhanaan partai politik dibagi menjadi dua partai dan satu golongan karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, yaitu PPPP, gabungan dari Nahdlatul Ulama, Permusi, Perti, dan PSII. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, dan Partai Murba, Partai IPKI, dan Partai Parkindo. Dan yang selanjutnya di sini golongan karya atau Golkar. Nah, poin yang ketiga, dui fungsi ABRI. Nah, dui fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kedaulatan pengamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. Nah, di sini ABRI juga memiliki wakil dalam MPR. Nah, makanya di sini pada masa itu dikenal dengan fraksi ABRI. Sehingga kedudukan pada masa Orde Baru sangat dominan. ABRI ini sangat dominan karena mempunyai wakil di dalam MPR. Poin yang keempat, ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 atau biasa disebut Eka Prasetya Pancakarsa, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila.
Nah, semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Nah, di sini termasuk tujuannya. Bahkan dilakukan penataran nih pada penataran P4 untuk semua pegawai negeri sipil supaya tidak keliru dalam menggunakan ideologi. Dan yang selanjutnya itu ada politik luar negeri. Antara lain, poin yang pertama ada Indonesia kembali menjadi Indonesia PBB. Nah, di sini kita sangat berterima kasih lah pada masa Orde Baru ini karena Indonesia kembali lagi menjadi anggota PBB yang sebelumnya pada 7 Agustus 1965 Indonesia keluar dan Indonesia terkucilkan nih dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia sendiri secara perekonomian maupun politik di dunia. Nah, keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR pada tanggal 28 September 1966. Nah, pada tanggal itu Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB. Dan selanjutnya ada poin yang selanjutnya ada pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok pada tahun 1965 dengan adanya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik dilakukan pertandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia. Nah, Indonesia diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Nah, untuk Singapura sendiri hubungan diplomatiknya itu dengan mengakui kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Poin yang selanjutnya, poin yang ketiga, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Jadi di dalam negeri dan internasional, di luar negeri. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional maupun internasional. Nah, beberapa upayanya yaitu ada 4. Pertama, turut serta dalam pembentukan ASEAN. Nah, Indonesia juga di sini sebagai anggotanya. Dan mengirimkan, poin yang kedua, ada mengirimkan kontingen Garuda nih ke Kongo. Jadi pada misi saat itu misinya perdamaian. Dan terus poin yang ketiga, ikut berperan dalam KTT non-blok. Nah, di sini Indonesia pernah menjadi tuan rumah konferensi KTT-nya. Poin yang selanjutnya, yang terakhir yaitu berperan dalam organisasi konferensi Islam atau OKI. Nah, selanjutnya poin C yaitu di kehidupan ekonomi. Pemerintah Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama yaitu pada pembangunan. Biasa disebut yaitu trilogi pembangunan. Di sini isi dari trilogi pembangunan sendiri ada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selanjutnya ada stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dan di sini ada poinnya, yaitu poin pertama ada rencana pembangunan 5 tahun atau repelita. Di sini juga nanti repelita ada pembagiannya lagi, ada 6 pembagian sampai repelita ke-6 itu repelita yang terakhir. Nah, pada April 1969 pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi serta kebutuhan sandang dan pangan. Nah, di sini ada repelita yang pertama yaitu yang dilakukan pada 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Nah, sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi di sini berhasil naik 3% sampai 5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun nih menjadi 47,8%. Namun kebijakan pada masa repelita 1 ini dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja tanpa memikirkan rakyat kecilnya. Hal ini memicu timbulnya peristiwa Malapetaka 15 Januari atau yang biasa disebut malari.
Nah, lanjut ke Repelita 2. Di sini Repelita 2 dilaksanakan pada 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Menitik beratkan pada sektor pertanian, industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku. Jadi di sini sudah mulai maju. Dan Repelita ketiga di sini 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Repelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan, yaitu ada poin-poin ini: pemerataan kebutuhan pokok rakyat, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan berusaha, pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan, pemerataan penyebaran pembangunan, dan pemerataan memperoleh keadilan. Selanjutnya yang ada Repelita keempat 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989, menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan menitik beratkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Jadi sudah mulai memproduksi mesin-mesin sendiri di 1984 sampai 1989. Repelita kelima pada 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994, menitik beratkan pada sektor pertanian untuk menetapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Sudah mulai maju, mesin-mesin sendiri sudah mulai dihasilkan, sudah mulai membuka lapangan pekerjaan, dan masih banyak lainnya. Dan di sini yang terakhir, Repelita ke-6 dimulai pada tahun 1994. Nah, pembangunan berfokus pada sektor ekonomi. Di sini sudah mulai lebih maju lagi, dan sektor industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia atau SDM. Selanjutnya ada revolusi hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan dari cara bercocok tanam dari cara tradisional menuju cara yang modern. Nah, di sini ada beberapa penerapannya. Ada intensifikasi, nah, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan dan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal. Nah, perubahan ini dilakukan melalui program Panca Usaha Tani yang terdiri dari pemilihan dan penggunaan bibit unggul atau varietas unggul. Nah, terus pemupukan yang cukup dan pengairan yang cukup. Nah, terus ada pemberantasan hama secara intensif, dan yang terakhir teknik penanaman yang baik. Di sini di poin B ada ekstensifikasi, yaitu dari luar. Jadi perubahannya ada perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang optimal. Nah, ada poin C-nya juga diversifikasi, nah, atau keanekaragaman usaha tani. Di poin D ada rehabilitasi. Jadi di sini semua pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Jadi sumber daya pertanian yang sudah mulai melemah, sudah mulai rusak, ini direhabilitas, dipulihkan lagi kembali. Jadi itu tadi materi dari saya, atau penjelasan dari saya dari materi yang saya jabarkan tadi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.